Halo Bapak dan Ibu, di sini kita akan mempelajari tentang cara membuat kuis pilihan ganda, true, false, dan sebagainya di Eldiru. Silahkan login dulu ke Eldirunya, kemudian masuk ke kelas, dan jangan lupa dicentang bagian ininya, dihidupkan, turn edit on-nya, yang warna hijau di atas. Nah, misalnya di sini di sebuah topik, pertama kita tambahkan sebuah aktivitas. Kemudian pilih kuis. Yang hijau ini kuis. Klik tambahkan. Setelah muncul halaman untuk membuat kuisnya, kita beri nama dulu, nama kuisnya misalnya UTS atau misalnya simulasi. Nah, nanti di bagian deskripsi silakan, misalnya silakan kerjakan dalam waktu 20 menit pada hari Jumat, misalnya pukul 15.00 sampai 15.20. Untuk menampilkan keterangan ini supaya bisa terlihat di depan, itu bisa dicentang bagian sininya, tampilkan deskripsi. Apabila tidak ingin ditampilkan perkenalan ininya, tidak usah dicentang. Nah, untuk pengaturannya silakan dilihat. Nah, ini timingnya, kalau misalnya khusus tanggal 3 kemudian pukul 15, silahkan diaktifkan. 3 April kuis dimulai misalnya pukul 15.00. Nah, kemudian kuis diakhirinya juga silahkan aktifkan lagi pukul 15.20. Nah, ada baiknya Bapak Ibu di sini menambahkan waktu untuk meminimalisasi misalnya ada error, sinyal, dan sebagainya. Misalnya kalau jadwal aslinya 20 menit, mungkin bisa ditambahkan 10 menit lagi. Atau itu bisa diatur sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu sendiri. Nah, atau misalnya di sini timingnya bukan berdasarkan tanggal, tetapi berdasarkan waktu. Kapanpun kuis tersebut bisa dilakukan, tetapi dalam waktu 20 menit setelah membuka. Nah, ini bisa timingnya bisa diaktifkan di sini, dan atasnya tidak diaktifkan juga tidak apa-apa. Kalau mau diaktifkan juga nggak apa-apa juga. 20 menit. Ketika waktunya habis, maka halaman soal itu akan submitted automatically. Jawaban akan tersubmit secara otomatis. Kalau yang lainnya ini bisa diubah juga. Nah, kalau saya lebih aman mungkin pilih yang ini. Kemudian yang kedua, nilai. Nah, ini misalnya nilainya untuk berapa. Nah, nanti bisa bisa diatur di sini. Kalau saya tidak usah mengatur saja. Layoutnya, jadi maksudnya dalam satu halaman soal itu nanti kita akan menampilkan berapa pertanyaan, misalnya 2 pertanyaan, 1 pertanyaan, dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya banyak mungkin 5 tidak masalah, tapi kalau pertanyaannya sedikit, 1 halaman 1 soal juga mungkin tidak masalah juga. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya memilih 5 pertanyaan aja per halaman maksudnya. Kemudian pengaturan selanjutnya adalah question behavior. Nah, maksudnya di sini kalau shuffle itu soal itu mengacak dengan sendirinya. Semisal kita membuat 50 soal.
Nah, nanti yang muncul di mahasiswa A dan B itu tidak akan sama meskipun dalam 50 soal yang sama tersebut. Misalnya di mahasiswa A nomor 1 itu adalah bagian pengertian. Nah, sementara soal yang itu di mahasiswa B itu ada di nomor 5. Ini akan tershuffle atau teracak secara otomatis apabila kita mengatur bagian shuffle within question-nya sebagai yes. Tapi kalau seandainya kita ingin sama saja semuanya, kita pilih tidak. Tetapi bila kita memilih ya, ini artinya mahasiswa kemungkinan untuk menyonteknya dan saling memberikan jawaban itu lebih minimal begitu. Kemudian pengaturan selanjutnya adalah review option. Nah, di sini during attempt itu selama pengerjaan soal apa yang akan ditampilkan, misalnya pilihannya, benar salahnya, lebih baik dibuang, tanda, umpan balik dan seterusnya. Nah, kalau yang kedua yang immediately after the attempt ini segera setelah kuis itu ditutup, nah apa yang akan ditampilkan? Misalnya the attempt ya kuisnya itu sendiri. Nah, apabila misalnya saya mahasiswa supaya tidak tahu mana jawaban yang benar dan yang salah, maka saya buang centangnya apabila benar. Misalnya saya bikin kuis tetapi nanti kemungkinan ada mahasiswa mengulang kembali, sehingga kan nanti mahasiswa bisa screenshot. Nah, untuk meminimalisasi kecurangan, maka saya menghilangkan tanda yang benar di setiap jawaban, benar atau salahnya begitu. Kemudian di setiap soal nanti kita bisa memberikan umpan balik ya, misalnya jawaban A, oh salah karena seharusnya begini. Nah, itu nanti ini bisa muncul di sini. Tapi kalau kita buang centangnya nanti akan hilang. Kalau yang ini pengaturannya while the question still open. Jadi saat kuisnya masih terbuka tapi sudah ya itu yang mana saja yang nanti akan ditampilkan. Kalau saya buang saja apabila benarnya. Dan ini juga setelah kuisnya ditutup nanti yang mana yang akan yang diperlihatkan, saya juga buang saja ini. Pengaturan selanjutnya tampilan. Nah, ini silakan. Restriction. Nah, kalau untuk restriction di sini kalau seandainya kita memiliki password bisa dimasukkan di sini di require password. Misalnya saya memasukkan password PAI misalnya PAI 20 begitu. Nah, nanti mahasiswa akan bisa mengakses kuis ini apabila hanya mengetahui passwordnya. Tapi kalau seandainya tidak, ya berarti ini dibuang saja passwordnya begitu. Nah, kalau yang ini nanti feedbacknya silahkan. Oke. Untuk pembatasan akses yang lain bisa ditambahkan, misalnya hanya mahasiswa tertentu yang bisa mengakses ini. Nah, nanti bisa ditambahkan di sini di user profile, kemudian tanggalnya, grade-nya. Misalnya hanya mahasiswa yang nilainya 70 ke bawah sebelumnya yang bisa mengikuti ini bisa diatur di sini. Apabila sudah, mungkin saya pikir cukup. Kemudian simpan dulu, bisa simpan dan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan. Karena saya akan langsung mengedit, menambahkan soal, maka saya memilih simpan dan tampilkan. Nah, Bapak Ibu, coba kalau seandainya kita lihat ya di kelas kita, tadi kan kita belum menambahkan soal sama sekali. Jadi untuk menambahkan soalnya, silahkan diklik saja yang ujian yang kita buat tadi, itu kuis yang dibuat. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Belum ada pertanyaan dimasukkan, maka tinggal kita klik edit quiz di sini di bagian bawah.
Nah, kalau seandainya kita sudah memiliki kuis dari dari bank soal, kita bisa memasukkan. Kalau belum, bisa kita buat manual saja. Di sebelah kanan di sini ada ya add, silahkan diklik add. Nah, di sini ada new question, a question from question bank atau random question. Kalau seandainya kita sudah memiliki bank soal, bisa dipilih yang nomor 2 ini, tapi kalau seandainya belum, kita klik a new question saja. Di sini ada tipe-tipe soal yang disediakan, ada pilihan ganda, ada true false, ada matching atau mencocokkan, ada short answer, semacam misal begini. Kapan unsur berdiri? Nah, jawabannya tahun berapa begitu. Atau misalnya numerical, esai, atau misalnya yang lainnya. Nah, ini bisa dilihat sendiri di sini. Misalnya saya di sini akan memilih yang pilihan ganda dulu saja, yang mudah, pilihan ganda tambah. Nah, di sini kita beri judul dulu soalnya untuk memudahkan kategorisasi maksudnya. Misalnya soal ini adalah bagian dari misalnya sumber hukum Islam gitu. Saya memiliki materi tentang sumber yang topiknya itu adalah sumber hukum Islam. Jadi saya akan mengkategorikan soal-soal ini adalah berkategori dari topik tersebut begitu. Nah, misalnya teks soalnya begini. Berikut ini yang bukan merupakan sumber utama hukum Islam adalah. Nah, ini untuk soalnya kita isikan di bagian teks soal. Kalau butuh yang lainnya, begitu ya Bapak Ibu, silahkan bisa diklik di sini di bagian show hide advance button. Nah, di sini ada yang bagian untuk ini untuk rumus dan sebagainya bisa ditambahkan di sini, nanti bisa dilihat-lihat misalnya semacam kuadrat dan sebagainya di sini bisa. Atau kalau seandainya bentuknya gambar gitu ya, kita sudah memiliki rumus yang berbentuk gambar, nanti bisa diunggah di sini. Insert or edit image. Atau misalnya berbentuk suara, mendengarkan bisa di sini. Silahkan bisa dipilih salah satunya. Nah, nanti ini untuk jawabannya cukup satu jawaban karena yang betul hanya satu jawaban saja. Dan ini untuk penomoran pilihan, misalnya ingin ABC 1, 2, 3 atau seperti apa gitu ya. Ya bisa dipilih di sini. Dan jangan lupa tadi karena kita memilih shuffle ya untuk mengacak, otomatis nomor jawabannya pun mengacak. Jadi hindari jawaban-jawaban yang sifatnya A dan B betul, C dan D salah, demikian. Misalnya di sini kita pilihan nomor 1, misalnya Al-Quran. Nah, kemudian yang nomor 2 di sini misalnya hadis. Kemudian yang nomor 3 di sini saya pilih misalnya ijtihad. Kemudian pilihan yang nomor 4 di sini misalnya saya pilihkan misalnya koran, begitulah. Nah, di sini kan jawaban tadi pertanyaannya itu adalah berikut yang bukan merupakan gitu ya. Maka kita berikan nilai di sini yang bagian jawabannya. Jawaban pertanyaan itu adalah nomor 4 ini adalah koran misalnya. Maka jawabannya di sini dikasih 100%. Kalau seandainya kita akan memberikan jawabannya, setiap jawaban ada nilainya. Misalnya jawaban nomor 1 nilainya 50, jawaban nomor 2 nilainya 40. Nah, nanti bisa kita mengatur di bagian nilai ini. Tapi apabila hanya ada satu jawaban yang betul, maka kita 100% saja langsung di sana. Nah, kalau sudah bisa kita misalnya klik yang ini, simpan perubahan. Jangan yang atas, yang lanjut penyuntingan, tetapi yang bawah, simpan perubahan. Tinggal diklik. Nah, di sini sudah ada soal.